Cerita Jaya ini muncul setelah dia disiksa. Di dalam kedua visum ini tidak ada satupun kalimat bahwa ada luka berdasarkan tusukan. Tentu kita berduka bahwa ada orang kehilangan anaknya, tetapi fakta ini harus diungkap. Iya. Peggy ini memenangkan pra peradilan dan error in persona. Karena apa? Di dalam dakwaan dan kesaksian ini yang disebut adalah hanya Peggy Peron, tidak ada Peggy Setiawan. Itulah sebabnya ya mudah-mudahan bahwa kasus ini bisa diterima permohonan PK-nya oleh Mahkamah Agung dan kita berharap supaya rakyat bisa menikmati keadilan dan para terpidana yang sudah bermohon PK ini bisa segera dibebaskan dan hukum bisa tegak sebagaimana yang kita harapkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Tojudin Rahman Law Firm, yang dimana sebenarnya kita kembali untuk mengulik satu permasalahan yang masih sangat ramai dibincangkan di masyarakat dan masih sangat hangat tentunya, karena kita masih perlu untuk menggali fakta-fakta yang lebih dalam mengenai permasalahan ini, yaitu terkait dengan kasus Vina. Sebenarnya sebelumnya kita sudah pernah membahas di podcast ini terkait dengan motif palsu, namun saat ini kita akan lebih memfokuskan bahwa kasus Vina ini masih tidak bisa dikategorikan sebagai pembunuhan dan juga pemerkosaan, dan juga bukti-buktinya juga masih simpang siur dan juga belum kuat. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi ya tentunya kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Tajudin yang akan membahas lebih lanjut dan lebih dalam mengenai permasalahan ini. Ya, selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ya. ini permasalahannya ini masih sangat ramai ya Pak, apalagi di podcast sebelumnya banyak masyarakat yang meminta untuk kasus ini terus di-upload gitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak untuk membahas kembali mengenai permasalahan ini? Terima kasih Saudari Apti. Jadi untuk membahas lebih lanjut, ada bagusnya atau terlebih dahulu saya membacakan visum yang ada di dalam berkas khusus untuk perkara nomor 16 Pitsus _Pitsus anak _2016 PN Cirebon. Nah, supaya kita tidak mengarang-arang dan tidak seakan-akan kita mengada-ngada, Ya, betul. saya membacakan dulu visumnya. Visum nomor Ver _76 angka 9 Romawi _2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Vina dengan kesimpulan pada mayat perempuan berusia 16 tahun tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang, atap tengkorak, dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, paha tulang paha kanan, dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan pendarahan yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri serta warna kemerahan pada paha kanan. Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. Nomor 2, nomor visum Ver _77 angka 9 Romawi _2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia 16 tahun
tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang, atap tengkorak bagian dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan, luka-luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri, bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada. Nah, berdasarkan hasil visum et repertum yang saya bacakan tadi, kini terbukti bahwa tidak ada satupun kalimat bahwa ada tusukan benda tajam. Ya, tidak ada tusukan benda tajam baik pada visum terhadap Vina maupun terhadap Eki. Tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita mengambil kesimpulan dengan dugaan ini bukan pembunuhan dan bukan perkosaan? Kalau kita melihat skenario cerita daripada kasus ini menurut saya atau dugaan saya, ini seakan-akan ada semacam skenario yang dibikin berdasarkan pada hasil pemeriksaan dari orang-orang atau para terpidana, 8 orang yang sudah menjalani pidana ini, baik yang masih dalam penjara maupun sakatatal yang sudah keluar, semuanya sudah menjelaskan baik di dalam persidangan yang peninjauan kembali mereka maupun keterangan-keterangan pers yang mereka lakukan, itu semua saling membantah mengenai skenario adanya pembunuhan. Termasuk munculnya saksi-saksi baru yang berbicara mengenai adanya kecelakaan yang terjadi pada flyover di kota Cirebon, yaitu jalan flyover di daerah kota Cirebon, Talunnya. Cirebon ya, Cirebon. Kemudian kalau kita melihat menghubungkan antara tadi visum ini dengan cerita yang sepertinya dibuatkan skenario atau di karang-karang, ini kan bermula dari adanya berita saksi Suroto itu yang merupakan salah satu saksi yang menyatakan bahwa dia menemukan mayat itu dalam keadaan terlentang, satu laki-laki satu perempuan yang jaraknya kurang lebih 1 meter, yang satu perempuannya celana dalamnya itu agak turun ke bawah, tidak tertutup semuanya, dan kemudian laki-laki itu berlumuran dengan darah, dan kemudian karena pada waktu itu dalam keadaan hujan. Nah, ternyata saksi Suroto itu yang semula dia menyatakan bahwa dia mengetahui kasus ini karena dia sedang berkeliling sebagai mandor keamanan. Ternyata dia banpol. Ya. Jadi sebenarnya kesaksiannya itu meragukan. Karena apa? Sepertinya dia hanya menyesuaikan diri dari kesaksian yang sudah dikarang ini. Nah, sekarang saya ingin membuktikan bahwa di mana letaknya itu kesaksian yang dikarang itu. Nah, kalau kita mengikuti cerita yang ada di sini, bermula dari cerita orang yang bernama Jaya. Jaya itu adalah salah satu terdakwa atau terpidana sekarang. Cerita Jaya ini muncul setelah dia disiksa. Nah, kalimat penyiksaan bahwa Jaya disiksa adalah bukan hanya ceritanya dia sendiri. Cerita Sakatatal,
Sudirman dan semua saksi-saksi atau terpidana-terpidana yang saling memberi kesaksian Yang itu, sama ya Pak ya. semua menyatakan bahwa mereka disiksa dulu baru disuruh mengaku. Nah, atas pengakuan si Jaya ini lahirlah cerita mengenai adanya pembunuhan dan pemerkosaan. Nah, sekarang apa alasan kita untuk mengatakan bahwa tidak ada pembunuhan dan tidak ada pemerkosaan? Satu, berdasarkan pada visum et repertum tadi yang saya bacakan, di dalam dakwaan dan di dalam kesaksian yang dikarang-karang semua itu, yang sudah dicabut semua, itu kan disebutkan bahwa para terdakwa atau terpidana itu ketika dia melakukan perbuatannya, dia menggunakan samurai, bambu, jadi ada 2 samurai, 1 samurai panjang, 1 samurai pendek, dan kemudian ada bambu. Didahului dengan pelemparan batu. Dan kemudian batu itu, konon itu ditemukan di belakang SMP 11, Kota Cirebon, dan kemudian di tanah kosong itu entah siapa yang menemukan batu itu dan siapa yang menyatakan dan membuktikan bahwa batu yang digunakan itu adalah batu yang digunakan untuk melempar dan memukul. Sementara saksi utama dalam perkara ini yaitu Aib dan Dede, di dalam berkas perkara ini keterangannya itu kan cuma dibacakan, dia tidak hadir dalam persidangan. Nah, di dalam persidangan yang dibacakan keterangannya ini, kedua saksi yang sangat kunci ini, yang pertama kali mengungkap bahwa ada kejar-kejaran sebelum terjadi pembunuhan, kedua orang ini mengatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya pembunuhan dan pemerkosaan. Masih tidak jelas juga. Jadi saksi kunci yang ditemukan oleh Rudiana yang menyatakan bahwa anaknya itu dibunuh berdasarkan keterangan Aib dan Dede, Dede dan Aib sendiri mengatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya pembunuhan dan pemerkosaan. Dari mana munculnya cerita ini ada pembunuhan dengan perkosaan? Adalah dari Jaya setelah dia disiksa. Dan kesaksian Jaya ini diikuti semua oleh para terdakwa atau terpidana pada waktu dia menjadi saksi mahkota untuk saling memberi keterangan kepada teman-temannya yang lain. Nah, sekarang coba kita lihat. Di dalam kedua visum ini tidak ada satupun kalimat bahwa ada luka berdasarkan tusukan. Tidak ada luka tusukan. Nah, yang ada benda tumpul, memar. Kemudian baik di Pina maupun di Eki, keduanya tidak ada tanda-tanda kedua orang ini ditusuk. Sedangkan di dalam dakwaan dan keterangan saksi yang palsu semua itu menyatakan bahwa kedua saksi ini ditusuk dengan samurai dan dipukul dengan bambu. Nah, sementara si Sudirman itu kan di dalam keterangannya pada waktu PK, dia menyatakan bahwa dia melihat itu digergaji, itu bambu itu digergaji oleh polisi, kemudian disuruh menunjuk ke bahwa inilah barang yang menjadi bukti dipakai untuk memukul bambu itu. Nah, bukan bambu yang digunakan karena memang tidak ada penggunaan bambu. Nah, termasuk batu juga. Batu juga itu ditanyakan dari mana asalnya batu itu, katanya juga penyidik mengatakan bahwa ini batu. Jadi bukan dari saksi yang menemukan batu dan kemudian mengatakan ini batu digunakan. Itulah sebabnya sehingga kita berkesimpulan bahwa ini bukan pembunuhan, baru pembunuhannya ya. Nah, sekarang apa mungkin ia terjadi perkosaan? Nah, kalau berdasarkan keterangan teman dekat daripada Vina, yaitu Widi dan Mega, yang memberikan keterangan saksi di dalam PK Sakatatal, dia menyatakan bahwa jam 10 atau jam 22:05 si Vidi masih berkomunikasi dengan telepon dengan Vina. Dan ketika dia berbicara dengan Vina, dia bertanya bahwa kamu jam berapa pulang? Vina mengatakan dia belum bisa pulang karena dia masih
main-main dengan Eki, temu dengan Eki, dan suasana di sekitar telepon yang dia dengar Vidi itu keadaannya sangat ramai dan sepertinya orang itu sangat senang. Iya. Nah, itu kejadian jam 22.05 dan kemudian bahkan Vina mengajak Widi untuk ikut main dengan Eki dan teman-temannya dan menyatakan bahwa kalau si Widi ingin bergabung maka nanti akan dijemput oleh temannya Eki. Tetapi si Widi menolak. Iya. Nah, nanti setelah jam 22.30 tiba-tiba menurut Widi dan Mega barulah ada status di Facebook bahwa Vina dan Eki kecelakaan di playover. Nah, atas dasar itu kemudian si Vidi itu, Widi dan Vina, Mega menelpon terus-menerus tetapi tidak diangkat. Nah, tidak ada yang mengangkat, bunyi sempat berdering dan kemudian bunyi, tidak ada yang angkat. Nanti setelah jam 24 barulah ada laki-laki yang menelpon dia. Menurut pengakuan Widi adalah dari polisi, anggota polisi dari Polsek Talun yang menyatakan bahwa ini temanmu yang bernama Vina dan Eki sekarang berada di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon, yang lakinya keduanya sudah meninggal. Nah, begitu. Baru dia bergegas ke sana. Nah, sekarang apa mungkin kalau kita lihat di visum ini, kan ini terakhir dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan pada anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. Sekarang kalimat ini kalau dihubungkan dengan keterangan Widi dengan Mega, kalau saya tidak salah ya mohon maaf ya. Nah, si Mega pada jam 4 sore di rumah Widi, Mega masuk di kamar mandi dan kemudian dia menemukan ada maaf kepada para netizen. Ketika si Mega masuk di kamar mandi, dia menemukan ada celana dalam dan pembalut yang berlumuran dengan darah dan dia bertanya siapa punya ini, saya jijik. Hanya dia siram-siram dan kemudian dia bersihkan. Dikategorikan menstruasi. Dan kemudian dia tanya kepada si siapa namanya Widi, siapa punya itu? Dia bilang itu punyanya Vina. Maka ditanya, iya betul punyanya. Terus tidak lama kemudian si Vina minta pinjam uang kepada Widi 50.000 mau beli pembalut. Nah, akhirnya Widi memberikan uang tapi tidak untuk dipinjamkan, dia bilang ambil aja. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa visum ini bercerita seperti ini, sedangkan menurut kesaksian ini orang ini sedang dalam keadaan menstruasi. Nah, apakah dalam keadaan orang menstruasi itu bisa dilakukan perkosaan yang dituduhkan itu? Nah, sekarang oke, kita hubungkan tenggang waktu. Jam 22.05, kemudian berita di Facebook yang ditangkap oleh Widi dan Mega adalah jam 22.30. Anggaplah ini dua versi. Ketika Widi memberi keterangan di sidang PK Sakatatal itu dia menegaskan bahwa itu jam 22.05 dia berkomunikasi. Tetapi pada waktu pertanyaan yang lain, ada pertanyaan dari pengacara yang lain, dia menyatakan belasan menit. Nah, kita anggaplah di mana di antara belasan menit ini, kalau anggap misalnya kalau 10 jam 22.10 berarti kan 20 menit. Apakah tenggang waktu 20 menit ini orang yang dituduh memperkosa sebanyak, kecuali Saka itu 11 orang ya Pak ya, lebih. Jadi 10 orang. Oh, 10 orang ya. Sakatatal tidak didakwa sebagai pemerkosa. Jadi 10 orang itu, mohon maaf kepada seluruh netizen pemirsa, saya sangat ini karena hal yang sensitif ya Pak. Sangat sensitif ya. Saya juga mohon maaf kepada keluarga almarhumah Vina, termasuk keluarga
Bapak Rudiana, saya mohon maaf. Ini saya ungkap ini bukan saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya hanya ingin memberikan pencerahan Iya. kepada masyarakat bahwa si Vina ini tidak mati, Dibunuh bukan mati tidak baik. Dia mati baik-baik, tidak dalam keadaan diperkosa. ataupun dibunuh ya Pak. Jadi anaknya ini tentu kita berduka bahwa ada orang kehilangan anaknya, satu laki-laki, satu perempuan. Tetapi fakta ini harus diungkap. Iya, betul. Sekarang kita urut-urut. Pertama, dalam keadaan menstruasi mana bisa itu terjadi. Yang kedua, 10 orang dalam waktu 20 menit sambil membunuh dan sambil memperkosa. Iya. Dan yang dibunuh 2 orang, yang satu diperkosa. Bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan di 2 tempat. Satu, pertama kejar-kejaran dari flyover, kemudian ke belakang showroom, kemudian dari showroom kembali lagi ke sana. Dalam jangka waktu 20 menit melakukan perbuatan itu dan tidak ada persiapan. Iya. Nah, ini ya Saudara Abdi, Iya. kita balik kepada teori. Iya Pak. Ya, supaya ada pencerahan sedikit. Kan begini, ini kan tuduhan pembunuhan berencana. Iya. Nah, ini kan pada waktu kita bicara pada episode yang lalu kan bahwa kita menyatakan bahwa motifnya palsu karena tidak ada satu sumber pun yang bisa membuktikan dari mana sumber motif itu yang menyatakan bahwa si Peggy dan Dani itu cemburu karena cintanya ditolak oleh Vina. Tidak ada sumber itu. Nah, kalau dihubungkan antara tidak ada sumber dan kemudian perencanaan, di dalam berkas ini sangat jelas bahwa ini pembunuhan. Kalau itu pembunuhan, ketika Dani pertama mengatakan pertemuan dengan teman-temannya, dia mengatakan bahwa saya punya masalah dengan game motor ekstasi. Tiba-tiba ada orang lewat naik motor. Pertama dia menyatakan rombongan 5 motor. Belakangan mengatakan 1 motor boncengan, 1 laki-laki, 1 perempuan. Dan dari sini tidak jelas yang mana yang benar, apakah rombongan 5 ini atau rombongan yang 1. Bahkan tidak konsisten. Tidak ya? konsisten, Iya. baik di dalam dakwaan maupun di dalam keterangan saksi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa tiba-tiba ada samurai, ada batu, dan ada bambu? Bambu. Nah, dalam teori kausalitas, ya, yang namanya merencanakan kejahatan, saya kasih contoh. Saya kira para netizen ini, ya yang baru-baru ini kan kita baru melewati peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang ditandai dengan sebelumnya itu tanggal 30 September itu kan diputar film G30 September. SPKI. Nah, saya tidak bercerita teori. Kalau saudara melihat yang namanya merencanakan kejahatan, melihat film G30S, bagaimana ketika si Untung dan kawan-kawan merencanakan itu untuk membunuh 7 jenderal panglima besar itu yang merupakan panglima tentara yang kita hargai itu, bagaimana cara para kelompok PKI itu merencanakan pembunuhan itu sebenarnya tanpa saya menjelaskan, orang awam pun sudah bisa melihat bagaimana rencana sebuah kejahatan. Nonton G30S PKI filmnya. Jadi kalau orang nonton film G30S PKI, cara merencanakan kejahatan itu ada di situ. Nah, mulai daripada bagaimana merencanakan waktunya, mempersiapkan alatnya, sampai kepada hari yang ditentukan untuk melakukan kejahatan. Tersebut, ya. Nah ini, kalau di dalam berkas ini, Dani yang pertama mengatakan ketika dia kumpul sama teman-temannya, menurut ceritanya, padahal ini bukan temannya mereka, bahwa saya punya masalah dengan game motor ekstasi.
Tetapi tiba-tiba Andi melihat orang lewat, yaitu Vina lewat dengan Eki, dan kemudian dia bilang itu dia, kita buru. Langsung yang cemburu Dani dengan Peggy, terus Andi yang mengajak memburu, Iya. kemudian memburu, dan kemudian katanya menendang, melempar, dan kemudian diburu sampai ke belakang showroom. Di belakang showroom itu, disitulah menurut cerita yang dikarang ini, ya dugaan saya di skenario semua, disitulah dianggap terjadi serangkaian penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 2 orang dan kemudian disertai dengan perkosaan. Nah, inilah yang saya pertanyakan. Siapa yang melihat dan bagaimana caranya orang menyusun cerita ini sampai seakan-akan sempurna, tetapi justru makin dibaca makin kelihatan kelemahan daripada skenario cerita yang dibikin ini. Itu. Nah, sekarang kita masuk kepada nama-nama terdakwa atau terpidana. Orang yang dituduh semua ini, pertama, 1 Saka Tatal, Eko, Eka Sandi, Jaya, Sudirman, Suprianto, Hadi, kemudian Rivaldi, Andi, Dani, dan Peggy Perong. Nah, di antara 11 ini, yang ada namanya di sini, di dalam berkas itu ada juga menyebut 12 orang. Sedangkan nama yang ada itu cuma 11. Nah, jadi kalau kita baca ini berkas baik-baik dengan cermat, saya sempat membaca 12 orang. Nah, 12 orang. Tetapi faktanya nama yang disebut adalah 11. Tetapi di antara 11 ini terbukti bahwa Dani, Andi, dan siapa namanya? Dani, Andi, dan siapa lagi itu? Yang beberapa dianggap orang ya, Pak? sebagai Pelaku juga ya. bukan, yang dianggap sebagai orang yang fiktif. Nah, ini kan jelas sekali bahwa Dani dan Andi ini manusia fiktif. Kemudian Peggy ini sudah memenangkan pra peradilan dan error in persona. Karena apa? Di dalam dakwaan dan kesaksian ini yang disebut adalah hanya Peggy Perong, tidak ada Peggy Setiawan. Nah, itulah sebabnya ya mudah-mudahan bahwa kasus ini bisa diterima permohonan PK-nya oleh Mahkamah Agung, dan kita berharap supaya rakyat bisa menikmati keadilan dan para terpidana yang sudah bermohon PK ini bisa segera dibebaskan dan hukum bisa tegak sebagaimana yang kita harapkan. Iya, Itu. betul sekali Bapak Tajudin, karena Ya. melihat dari perkara ini ya masyarakat sebenarnya sudah bisa melihat adanya celah hukum dan cederanya hukum di Indonesia, di mana sebenarnya kita harus menjunjung tinggi tujuan hukum itu sendiri, yaitu ada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oke, saya kira itu sudah sangat cukup dan sangat baik penjelasannya untuk perkara Vina ini, yang dimana saya juga berharap masyarakat di sana tetap memfollow up kasus-kasus yang membutuhkan keadilan, karena biasanya itu no viral, no justice. Nah, terus ada yang saya mau tambah dulu. Oh iya, silakan Pak. Berdasarkan dari visum ini, kalau kita lihat ini kan dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil temuan sperma pada sediaan apus lubang. Nah, ini sangat bertentangan dengan kesaksian Vidi dengan Mega. Iya. Yang menyatakan bahwa orang ini sedang datang bulan. Iya. Jadi inilah bukti bahwa ya bagaimana caranya terjadi hal itu. Nah, kemudian saksi-saksi yang berikutnya menyatakan bahwa yang terjadi adalah tabrakan atau kecelakaan tunggal. Nah, saya kira sudah terbukti semua. Jadi ini sudah berulang-ulang, tetapi kenapa saya ulangi ini supaya makin tegas? Karena saya harus pertegas ini karena tidak ada yang mengulas mengenai soal hubungan antara
perkosaan dengan betul. keadaan korban yang dalam keadaan menstruasi. Iya, Saya kira betul itu. sekali. Jadi itu Terima kasih. tadi ya. Ya. Jadi kita akan kembali lagi nanti di podcast Tajudan Rahman Law Firm. Jadi tolong tetap di follow up, di like, follow, dan subscribe. Pejuang keadilan dan penegak kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang kebenaran, penegak keadilan.